Ada jalur yang membentang dari timur ke barat yang ada selama 1000 tahun lebih menghubungkan dunia. Ketika pesawat, mobil, kereta, kapal kargo besar belum lahir ke dunia, dan peradaban manusia masih terisolasi dengan peradaban lainnya oleh gurun, laut, dan pegunungan. Tapi barang yang dibuat di Cina entah bagaimana bisa dipakai sama orang yang ada ribuan kilometer jauhnya di Kekaisaran Romawi. Inilah jalur yang menghubungkan banyak peradaban di dunia ribuan tahun yang lalu, yang kelak akan menyatukan sekaligus membenturkan peradaban yang ada, memperbarui kultur, membawa keyakinan baru, bahkan membawa bencana baru. Nah, gue penasaran bagaimana jalur ini bisa tercipta, bagaimana jalur ini bisa mengubah dunia nantinya. Mari kita explore jalur sutra. Oke, kita mulai dari dinasti Han. Di sekitar tahun 130 sebelum Masehi, ada utusan dari dinasti Han bernama Zhang Qian. Nah, dia dikirim sama Kaisar Wu dalam misi diplomatik ke daerah barat buat nyari aliansi nih untuk ngelawan musuhnya dinasti Han, yaitu Xiongnu. Nah, sepanjang perjalanan dia menuju ke barat nih, melewati Asia Tengah, dia melihat berbagai macam orang baru dan kultur baru. Nah, dalam perjalanan diplomatiknya ini ngebuka koneksi dinasti Han sama kerajaan-kerajaan yang ada di Asia Tengah. Nah, ketika Zhang Qian balik ke Cina, walaupun sempat ditangkap dulu, nah laporan dia ketika pergi ke Asia Tengah itu bikin kaisar tertarik nih, khususnya sama kuda. Kuda yang ada di daerah sana beda nih, lebih kuat, lebih cepat, lebih mantep lah pokoknya. Wah, bisa nih buat ngalahin musuh-musuh gua. Karena itu Zhang Qian dikirim lagi ke daerah sana. Singkat cerita, ngebangun rute awal perdagangan dari Cina ke Asia Tengah. Karena itu terbuka juga jalur lebih jauh lagi ke arah barat, sampai ke Timur Tengah dan lanjut terus pada akhirnya ke Eropa. Dan bisa disebut pembukaan pertama jalur sutra. Tapi sebenarnya ini bukan jalur perdagangan pertama. Jauh sebelum koneksi antara dinasti Han dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tengah, di daerah Persia itu juga udah ada jalur perdagangan di sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Di masa kerajaan Achaemenid, namanya itu Royal Roads, yang menghubungkan dari Laut Mediterania sampai ke Turki, bahkan perbatasan India tuh. Cuma ya memang nggak sampai ke Cina, tapi ada beberapa sumber yang bilang bahwa udah ada nih barang-barang seperti sutra yang dari Cina sampai ke dunia barat, jauh sebelum Zhang Qian, yang kemungkinan dibawa oleh perantara-perantara. Nah, peran perantara-perantara ini sangat penting untuk jalur sutra ke depannya. Kenapa? Karena jalur sutra begitu panjang, jarang ada orang yang pergi dari ujung ke ujung. Biasanya mereka jual ke kota-kota sepanjang jalur sutra, yang nantinya bakal dijual lagi ke tempat yang lebih jauh, sambil dinaikin harganya. Jadi barang-barang yang dijual itu pergi lebih jauh dari pedagangnya itu sendiri. Nah, pemeran utamanya itu orang-orang Sogdiana, yang paling sering membawa barang-barang lebih jauh ke barat ataupun ke timur. Karena mereka tinggal nih kayak di tengah-tengah jalur sutra gitu, di daerah yang sekarang Uzbekistan, Turkmenistan. Dan juga mereka ini bisa ngomong banyak bahasa, punya banyak koneksi lah di sepanjang jalur sutra. Nah, tanpa orang-orang ini mungkin barang-barang akan lebih sulit berpergian dari ujung timur ke barat. Jalur sutra itu atau Silk Road itu bukan jalan secara literally jalanan kayak jalan tol gitu, bukan. Tapi ini jalur-jalur perdagangan yang tumbuh secara organik. Nah, barang yang jadi inceran utama itu sutra. Kenapa sutra? Kenapa sampai dinamain jalur sutra? Silk Road. Istilah jalur sutra sendiri baru ada dari tahun 1877 dari seorang ahli geografi Jerman bernama Baron Ferdinand von Richthofen. Nah, sutra ini digemari banget sama orang-orang Eropa pada saat itu, khususnya orang-orang Romawi ya. Menjadi barang eksotis, barang yang mewah bisa dibilang, yang datang dari tempat yang sangat jauh di timur sana dan dipakai oleh para bangsawan. Dan sutra ini enak dipakai, adem pas musim panas, hangat pas musim dingin. Nah, ini barang cuma datang dari Cina, cuma mereka yang produksi sutra pada saat itu, karena cuma mereka yang tahu cara bikin sutra. Dan cara pembuatan sutra itu sendiri dia rahasiakan sama Cina dari dunia luar selama ribuan tahun. Jadi mereka tuh eksportir pertama sutra pada saat itu. Jadi sutra itu sendiri berasal dari ulat sutra, lebih tepatnya kepompong yang dihasilkan ulat sutra. Nah, kepompongnya ini dipanen dan dijadikan benang sutra yang nantinya akan jadi kain sutra. Nah, proses produksi sutra ini nggak ada yang tahu kecuali Cina, dan menjadi barang yang paling dicari nih karena demand-nya tinggi nih, dan kadang harganya tuh nggak kekontrol. Nah, makanya disematkan sutra sebagai nama jalur perdagangan yang luas ini. Nah, pada akhirnya cara pembuatan sutra ini akhirnya menyebar keluar dari Cina. Nah, bukan cuma barang aja loh yang berpergian di jalur sutra, namun juga ideologi, agama, dan juga filosofi yang ikut terbawa di jalur sutra. Agama-agama yang tersebar di antara lainnya yaitu ada agama Buddha. Nah, agama Buddha sendiri bisa menyebar begitu luas. Itu salah satu faktor utamanya karena adanya jalur sutra ini. Berawal dari India, menyebar ke daerah yang sekarang Afghanistan, peninggalan
Peninggalannya ada tuh patung Buddha yang begitu besar di sana, lalu ke Cina, Jepang, dan ke Asia Tenggara, ke Nusantara juga. Begitu pula dengan agama Islam, Kristen, dan Hindu yang menyebar pula melalui jalur perdagangan yang besar ini. Jadi pengaruh jalur sutra ini besar banget dalam sejarah kita. Dan yang ikut berpergian dalam jalur sutra juga yaitu penyakit. Diyakini bahwa wabah seperti smallpox dan juga bubonic plague yang menjadi penyebab The Black Death di Eropa yang membunuh hampir 50% penduduk Eropa pada abad ke-14 itu menyebar lewat jalur sutra. Dan jalur ini eksis selama 1500 tahun, menjadi jalur perdagangan utama di dunia. Banyak hal dalam sejarah dunia kita yang dipengaruhi oleh adanya jalur sutra ini. Contohnya ketika Konstantinopel ditaklukkan oleh Ottoman yang menjadi titik kejatuhan Kekaisaran Bizantium, yang mana itu adalah salah satu jalur yang menghubungkan antara Eropa dan Asia. Nah, hal ini ngebuat orang-orang Eropa agak terkendala. Dari faktor politik pada saat itu, tarif yang naik, ngebuat orang Eropa kesulitan untuk lewat jalur ini. Jadi, karena mereka perlu nyari jalan lain, ini memantik era eksplorasi orang Eropa pada saat itu. Pertama, mereka lewat laut, muterin benua Afrika sampai ke India, dan akhirnya Christopher Columbus yang niatnya cari jalur lain buat bisa ke India. Kalau bumi bulat, kalau kita pergi ke arah barat terus nanti bakal ketemu India juga kok. Malah ketemu benua Amerika. Yang pada akhirnya orang Eropa menguasai benua Amerika dengan brutalnya. Nah, itu cerita lain untuk video lain lah ya. Jadi banyak banget peristiwa sejarah yang berkaitan dengan jalur sutra ini. Salah satunya penaklukan benua Amerika oleh orang Eropa. Jalur yang membentang lebih dari 6.400 km ke sebuah arah dalam kompas selama kurang lebih 1.500 tahun menghubungkan banyak peradaban yang sebelumnya terisolasi dari satu sama lain. Dari jalur sutra ini kita bisa melihat bagaimana kelompok manusia berkoneksi dengan kelompok manusia lainnya, saling bertukar barang, pikiran, pengetahuan, dan inovasi baru, mendorong perkembangan pengetahuan, ideologi, keyakinan, budaya, seni, sastra, dan teknologi. Semuanya bercampur aduk di sini. Hampir semua teknologi yang ada di sekitar kita saat ini itu bahan-bahannya dari berbagai belahan dunia tuh. Kayak HP yang kita pakai itu udah jalan-jalan keliling dunia. Misalnya prosesornya dari Taiwan, bahan baterainya dari Kongo, LCD-nya dari Jepang atau Korea, dirakit di Cina, dan akhirnya bisa sampai ke tangan kita di Indonesia. Itu wujud dari koneksi global yang ada sekarang. Yang nggak bisa dipungkiri dipelopori sama koneksi global yang ada dari jalur sutra. Dan ini berdampak banyak banget kepada sejarah kita dan bagaimana kita menjalani hidup kita saat ini. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Semua sumber yang gue pakai di video ini ada di deskripsi. Oke, jadi terima kasih udah nonton sampai akhir. Thank you for watching. Cheers. See ya.